God angels to protect us, to carry messages to chosen children. Angels not Mary, angels to help us. Angels described in the Bible, there are war angels. Angels can give heals and etc. In Luke 1 chapter 28 until 31, when the angel entered Mary's house, he said, "Hail, O you who are blessed. The Lord is with you." Mary was surprised to hear these words, then asked herself what this greeting meant. The angel said to her, "Do not be afraid, O Mary, for you have found favor with God. And you will conceive and give birth to a son, and you must name him Jesus." Mary was a virgin who was pregnant with God's child. An angel came to give Mary the news that she would conceive and the child would be named Jesus. God breathed his spirit into Mary's stomach, which is called the child of the Holy Spirit, the child of the Most High God. So we shouldn't pray to Mary because she is only human, same like us. Mary is a special person who was entrusted to conceive the Lord Jesus. Previously, my preaching about false prophets. So before I getting married with my ex, I came to spend the night to my ex house, and my ex lived with his parents and his second sister. They are a devout Catholic family. My ex-parents involved in service Catholic church. So when I was sleeping, I dreamed that Mary came to me in a white cloth. The next day I woke up, I just kept in my heart, and I didn't tell anyone beside my mom. And in my heart I said, "Oh, I won't change my religions and I won't pray to Mary, because Mary just like us, ordinary people. I respect Mary. I respect Mother Mary as the mother of Jesus, but not to be worshipped." Anyway, I got married in a Catholic church, and indeed, when I married in a Catholic church, it was like a princess. And suddenly, the pastor was talking about me and my ex holding our religion, and then we are respective religions, and one of my bestie was attend at my wedding. And finally, I already told you that we were only a few months and we were separated, and thank God the letter had not been met, so it's been canceled. The angels incarnated like a Mary came to me to try to divert my faith from Lord Jesus Christ. But because I'm already rooted in God, so a dream cannot affect me. There is power in the name of Jesus, not like a spell that was cast. When Action Carmen sent me a black magic last month, I was watching. I saw angel command in the form of a black smoke flying over the roof of the house. God made Satan as angels blind. And if you are right and the Holy Spirit lives in you, then the dark power cannot touch you. That's why if I cast out the devils, actually an angels
angels evil, then the angels flee from us. And so if you want to cast out the devil, it's not like spelling, but you have authority in your mouth. And then if you cast, it's like this one. In the name of Jesus, the dark forces out. And in the name of Jesus, I believe this person already heals. And Sam, also you can speak into you for if you have an anxiety of you getting fear or you're feeling depression, you can casting out all the demons inside you with the name, the Lord Almighty name, the name of the Jesus Christ. It's not like a mantra. It's not like you talking the same language, the same spelling. It's like you talking like a same spelling, and then you repeating until 50 words of 50 times, or it's not. So if you expelling demon in the name of Jesus, then demons will surely go away from you. But on the record, you must be right in God's ways and no gaps, so that your prayer has powerful to cast out evil angels. Exorcising malicious angels with repeated readings, for me, it's like a mantra. Being a recited, it's like a ritual. Isn't occultism? So, and even if God allows me to get black magic from someone, for example, to make my stomach hurts, and also my child, my kids sudden getting cold because of sorcery, I just lay hands on it, and my daughter immediately heals, and me also immediately heals. So that power of Jesus Christ exists in every believer's life, and every one of us who lives in God's ways will be victory. Malaikat Tuhan untuk melindungi, untuk membawa pesan kepada anak-anak yang dipilih. Malaikat tidak menikah, malaikat membantu kita. Di dalam Alkitab kita bisa lihat kalau ada malaikat terang, ada malaikat yang bisa juga memberikan kesembuhan dan lain-lain. Di Lukas 1 ayat 28-31 saya akan bacakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Malaikat adalah seorang perawan yang sedang mengandung anak Tuhan. Jadi malaikat memberikan kabar baik terhadap Maria, dan malaikat ini menyampaikan kepada Maria, kalau engkau akan mengandung anak dan engkau akan memberikan dia nama Yesus. Nah, saudara-saudaraku, Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus, Allah sendiri, dia yang meniupkan perutnya ke dalam rahim Maria. Jadi Allah itu sebenarnya Yesus juga, Isa Al-Masih yang
saudara kita ya yang beragama lain ya mengatakan kalau Yesus adalah Isa Al-Masih. Jadi Allah sendiri yang meniupkan rohnya ke dalam perut Maryam, dan kita bisa membaca ada di surat Maryam juga. Kalau Anda adalah beragama Muslim, di surat Maryam, kalau di situ berbicara juga Anda bisa membaca ruh Allah itu ditiupkan ke dalam perut Maria. Jadi saudara-saudara, kalau Anda dapat membaca dengan teliti, jadi sebenarnya Allah itu adalah Yesus Kristus, Isa Al-Masih, dia adalah satu. Nah, Maria adalah orang yang istimewa, yang dia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia adalah orang yang sangat istimewa karena dia mengandung anak Allah, anak Roh Kudus. Nah, dan juga tadinya saya mau bersaksi lagi, sebelumnya saya sudah kasih tahu kalau sebelumnya itu saya ada berbicara kalau saya menikah, dan insiden saya menikah dengan orang, dia ini dari keluarga Katolik dan sangat dalam ya di pembelajarannya, sangat dalam karena orang tuanya juga pengerja dan mereka involved secara luar biasa, pengerja yang cukup punya nama di sebuah gereja Katolik terbesar di Indonesia. Nah, jadi saya dan singkat cerita saya nginap di rumahnya, dan mantan saya ini dia adalah dia tinggal sama second sisternya dan juga orang tuanya, dan cici yang pertamanya ada di Florida di Amerika ya. Dan waktu pada malam hari saya sedang tidur, saya bermimpi, saudara-saudara, malaikat itu menjelma seperti Maria berpakaian putih datangin saya. Tapi keesokan harinya saya bangun, saya diam saja dan saya menceritakan ini kepada ibu saya saja gitu, kalau saya didatangi sebuah malaikat. Jadi malaikat ini mencoba mengalihkan iman saya untuk menyembah Maria, dan saya tidak akan mau. Karena saya berpikir Maria adalah manusia biasa. Saya menghormati Maria sebagai ibunya Tuhan Yesus ya. Tetapi dia bukan untuk disembah. Karena dia hanyalah manusia. Saya juga menghargai keluarga saya, juga ada sebagian yang Katolik, bahkan teman-teman saya, bahkan juga sahabat saya juga ada Katolik. Saya menghargai mereka dan saya tidak pernah mengajak mereka untuk pindah agama, karena kekristenan itu bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita gitu ya saudara-saudara, karena Tuhan memberikan free will untuk Anda dan saya. Tapi jalan sebenarnya satu-satunya yang hanya untuk disembah itu bukan Maria atau malaikat-malaikat, tetapi harus hanya dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi singkat cerita saya udah kayak princess ya saudara-saudara di gereja Katolik, dan saya menikah dan pastornya juga berbicara, dan kami satu sama lain memegang agama masing-masing karena saya sudah berakar di dalam Tuhan dan saya tidak akan mau untuk menyembah selain Tuhan Yesus. Ya saudara-saudara, dan juga setelah itu ya sayangnya kami memang harus berpisah, dan karena memang ya banyak hal, dan untungnya juga surat-surat belum, ya it's so weird, but itu kenyataan, surat-surat juga belum dibuat, dan dan akhirnya ya begitu ya. Nah, jadi kalau kita juga, saya mengusir setan ya, itu malaikat itu yang saya lihat juga banyak berterbangan ya. Seperti juga auction car, ini tukang jual mobil yang suka
kirimin saya ilmu juga ya. Tuh anaknya ya yang punya gereja ya, dia tukang jual mobil di Amerika sini ya, jual mobil bekas ya, action car man ini ya. Dia tak bulan lalu itu kirimin saya ilmu gitu, dan itu dia malaikat setan yang malaikat jahat itu ya, dia tuh cuma terbang-terbang di atas saya gitu loh. Tuhan membuat dia buta. Nah, kalau Anda mau mengusir setan harus dengan nama Tuhan Yesus. Kalau Anda adalah seorang yang percaya, kita mengusir asal Anda benar di hadapan Tuhan, karena setan juga mengenal loh. Kalau Anda benar di hadapan Tuhan dan Anda mengusir setan itu di dalam nama Tuhan Yesus, nyah engkau setan. Bahkan juga di saat depresi, kecemasan, apapun yang datang mau menyerang kita, kita tinggal di dalam nama Tuhan Yesus, engkau keluar. Setan di dalam kehidupan saya, engkau tidak berhak karena saya adalah anak Allah. Dan sebutkan firman Tuhan. Maka setan itu akan tunduk dan pergi kepada kita. Dan saudara-saudara, kalau Anda juga di dalam Tuhan, maka kemenangan-kemenangan akan diberikan. Jadi bukan seperti kayak mantra yang kita sebutkan berulang-ulang gitu ya untuk mendapatkan perlindungan. Bukan, tetapi hanya satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang dapat membebaskan, yang mempunyai kuasa. Namanya di atas segala nama, yang berkuasa di muka bumi ini. Oke, God bless you.